Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita saat ini. Kita memulaikan ibadah kita. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara live streaming. Tapi tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi. dunia ini. Tuhan berikan roh ketakutan, namun roh yang bangkitkan kekuatan untuk hadapi semua persoalan. Ada Tuhan yang lebih besar dari semua persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup menolongmu hadapi semua persoalan. Haleluya Tuhan. Saat ini jangan kau khawatir dan jangan kau takut akan keadaan ini. Ada Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Jangan khawatir Dan kau jangan takut hari-hari ini. Terima kasih. dan jangan takut Haleluya Yesus. Dengan apa yang sedang terjadi. Dunia ini sebab Tuhan memberikan Tuhan berikan bukan roh ketakutan saat ini. Haleluya. roh Terima ketakutan, kasih Yesus. namun roh yang bangkitkan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan. Mari angkat tanganmu kita mengatakan Ada Tuhan yang lebih besar dari semua persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup menolongmu hadapi semua persoalan. Tuhanlah kekuatan Dan perlindungan bagi yang percaya kepadanya, yang akan memberikan pertolongan. Haleluya Yesus. Kami percaya Kau Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Yang mau terus berharap sama Kau Tuhan. Yang mau terus andalkan Kau dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ada Tuhan yang lebih besar
nasihat buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Yang memulaikan ibadah ini, mari siapkan hati kami. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan selalu menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya yang selalu berlaku di dalam kehidupan kita, di mana di saat-saat yang sulit ini, di mana kita dikelilingi dengan banyak orang yang dilingkupi dengan rasa ketakutan, kecemasan, yang dilingkupi dengan kekhawatiran. Banyak yang mengalami putus asa. Memang kita pun juga diperhadapkan dengan suatu ketidakpastian di depan kita. Sampai hari ini pun kita belum tahu kapan kita akan bersama-sama kembali ibadah di dalam gedung gereja. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini Tuhan masih mendapati kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia dan tetap teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Habakuk. Kehidupan yang imannya tidak tergoyahkan di saat menghadapi kesulitan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menyaksikan bersama istri, suami, anak-anak atau bahkan saudara. Bisa berikan senyum yang paling manis buat mereka. Katakan Allah kita ada sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tak kami andalkan Tuhan, amin. tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hidup kita sama Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana situasi ini tidak menentu. Maka ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, maka hati kami tenang Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami terus memohon pertolongan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku Tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hati kami tenang Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari sama-sama katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan hati kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Mari sama-sama katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman Tuhan katakan, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku Tuhan, Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. dengan kasih Kristus saya mau serahkan kepada yang bertugas untuk membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan, yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya Tuhan, semua hanya karena penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, bahkan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau urapi agar hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh ada. Kalau pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari masih boleh diizinkan Tuhan untuk menyaksikan khotbah ini. Walaupun kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, khotbah saya saat ini diberi judul Hari-hari Indah Bersama dengan Tuhan, yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 sampai 16. Sekali lagi, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelumnya ada satu pun daripadanya. Puji Tuhan. Nah, dari ayat yang telah kita baca, kita boleh melihat bahwa betapa berharganya kita semua anak-anak Tuhan, kita semua berharga lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita tahu. Karena kita dibentuk oleh tangan Allah sendiri, tangan Allah yang luar biasa, sehingga kita sangat berharga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan kita ini tidak berguna? Pernahkah kita berpikir bahwa saya tidak berharga, saya memiliki banyak sekali kekurangan, saya tidak sempurna, saya merasa tidak berguna? Tapi itu adalah hal-hal yang iblis mau agar itu membuat kita menjadi merasa rendah. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan
yang ada bersama dengan kita membuat kita menjadi berharga. Nah, kenapa manusia cenderung merasa kurang dalam kehidupannya walaupun semua yang dia butuhkan sudah ada? Karena manusia cenderung merasa kurang karena terkadang manusia itu kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, manusia hanya hidup sekali dan setiap kesempatan hanya datang sekali. Untuk itu biarlah kita menggunakan setiap kesempatan dalam kehidupan kita, setiap hari-hari dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Nah, kita baca dalam Ayub 1 ayat yang ke-6 dan Ayub 7 ayat 1 dan 6. Ayub 7 ayat 1 dan 6, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayat yang ke-6, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Dalam kehidupan kita pasti kita akan menghadapi setiap masalah, setiap orang pasti mempunyai permasalahan dan pergumulannya masing-masing selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini. Nah, ketika kita menjadi fokus akan masalah kita, ketika kita fokus akan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, maka kita akan sulit menjalani hari-hari kita. Kita akan merasa bahwa setiap hari kita itu berat. Untuk itu kita harus meminta hal apa yang harus kita minta kepada Tuhan untuk menikmati hari-hari indah. Yang pertama adalah minta agar Tuhan memperbaharui hidup kita. Ratapan 5 ayat yang ke-21. Ratapan pasal yang ke-5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Perbaharuilah hari-hari kami. Hidup kita harus diperbaharui, di-upgrade. Artinya menjadi lebih baik lagi. Diubah menjadi baik lagi dan lebih lagi, dan kita tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Tuhan yang dapat memperbaharui kehidupan kita. Kita tidak dapat melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 berkata bahwa oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Manusia memiliki hari-hari yang gelap. Usaha kita sia-sia tanpa Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan untuk memperbaharui hidup kita, karena hanya Tuhan yang mampu. Yang kedua adalah minta Tuhan memberkati dengan berkat-Nya. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah, di sini Yabes berdoa. Kita tahu bahwa ayat ini sangat terkenal karena ada pujian yang selalu kita nyanyikan, yaitu pujian doa Yabes. Nah, Yabes ketika saya menyelidiki di Google, arti Yabes ini adalah kesedihan yang mendalam, penderitaan yang tiada hentinya, atau rasa sakit. Tetapi dalam ayat yang ke-9 kita baca, Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, kita melihat ayat ini, setelah kata Yabes yang berarti kesakitan diikuti dengan kata mulia atau dimuliakan. Kita melihat bahwa apapun keadaan Yabes, apapun lingkungan yang menyedihkan yang mengelilingi Yabes, tetapi ia mengakhiri hidupnya dengan kehormatan, keberhasilan, dan keberkatan. Arti nama dan keadaannya tidak membuat Yabes menyerah, tetapi ia mengubah nasibnya
dengan doa yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat. Selanjutnya adalah minta kasih setia Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Mazmur 90 ayat yang ke-14 berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Nah, ketika kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sorak-sorai, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang melimpah-limpah. Sukacita yang membuat kita kuat untuk menjalani setiap hari kita. Bayangkan kalau kita menjalani setiap hari kita itu dengan masalah terus, dengan rasa sakit hati ataupun dengan pergumulan. Tapi kita butuh kasih setia Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan ataupun hal yang penting bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Selanjutnya adalah minta sukacita setiap hari. Ayat yang ke-15 dalam Mazmur yang ke-90. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Tuhan tidak selalu mengizinkan masalah-masalah terus ataupun pergumulan-pergumulan terus. Tapi Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita yang baru, penghiburan dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi seru. Jadi tidak selalu masalah terus, tidak selalu melulu masalah-masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan, tapi Tuhan juga memberikan penghiburan, sukacita yang baru. Sumber sukacita sejati hanya ada dalam Tuhan. Kita mencari sukacita di dunia ini tapi semuanya hanya sementara, saudara. Kita mencari sukacita, kesenangan di dunia ini semuanya hanya sementara, karena sukacita yang benar, sukacita yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Bahkan ada pujian berkata bahwa sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai, seperti yang kita lihat bahwa sungai itu terus mengalir, dan pujian itu dalam drive-nya berkata bahwa ku menari dan bersuka. Artinya sukacita yang dari Tuhan adalah sukacita yang benar-benar sejati, sukacita yang membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya adalah minta apa yang kita perlukan setiap hari. Minta apa yang kita perlukan setiap hari. Mazmur Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari sebelum kita meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau agar kita berdoa, agar kita meminta. Karena kita lihat dalam Alkitab tidak pernah berkata bahwa kamu tidak usah berdoa, kamu tidak usah meminta, aku tahu kebutuhanmu. Tidak, tapi Tuhan berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan mau agar kita meminta, Tuhan mau agar ada komunikasi antara kita dengan Tuhan di dalam doa. Puji Tuhan. Penutup kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kesimpulannya adalah biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Biarlah kita selalu melibatkan Tuhan dalam menjalani hidup kita, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memperbaharui hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan berkat, kasih setia, sukacita, dan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita tidak mampu menjalani setiap hari kita tanpa Tuhan. Kita akan sulit menjalani hari kita tanpa kita melibatkan Tuhan. Karena iblis selalu ingin melemahkan iman kita. Iblis ingin selalu mencobai kita, tapi Tuhan yang selalu menguatkan kita. Untuk itu kenapa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa melewati satu detik pun tanpa Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya firman itu boleh tersimpan dalam hati kami Tuhan. Boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjalani setiap hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan bagi tetangga-tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, teman kami, keluarga kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya Tuhan. Apapun yang telah hamba katakan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Puji Tuhan, sampai inilah menjadi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa dalam Tiberias Live Session selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.